Hai guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita mau belajar tentang perbedaan nani-nani Mitai atau nani-nani Yoda, nani-nani Rasi, dan nani-nani Soda. Tapi sebelum kita melihat apa perbedaan dari yang ketiga bumbu ini, jangan lupa subscribe, share, like, comment video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian. Oke? Gak bisa kita pungkirin guys, penggunaan dari Mitai, Rasi, dan Soda ini sering kali salah kita ucapkan dalam berkomunikasi di Jepang, baik itu yang udah lama di Jepang ataupun yang baru di Jepang kayak gitu. Tapi yang namanya juga gaijin ya, orang pendatang gitu ya, wajar salah. Tapi banyak juga yang orang bilang, yang penting aku udah tahu bahasa Jepang, jago bahasa Jepang ini, udah mantap kali aku bahasa Jepang ini. Padahal masih banyak itu bumpo-bumpo yang dia penggunaannya salah guys. Jadi untuk kita yang pengen lulus JLPT, kita harus rendah diri, harus belajar lagi penggunaan bumpo ini dengan baik guys. Oke? Biar nggak lama-lama, langsung aja kita lihat ini dia pola kalimatnya. Ada Mitai, Rasi, dan Soda. Tapi kita bagi dulu yang pertama Mitai. Jadi ini dia guys. Mitai itu ada kata kerja bentuk biasa ditambahi Mitai, kata benda ditambahi Mitai, dan akioshi atau nakioshi ditambahi dengan Mitai. Yang mana Mitai ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan Yoda itu digunakan untuk bentuk tulisan atau yang lebih formal. Ini sekali lagi coba dilihat-lihat guys, dihafalin bentuknya karena biasanya JLPT itu banyak keluar dalam perubahan bentuk gitu. Ini ada perubahan bentuk Mitai, terus nanti kita lihat ada perubahan bentuk Yoda. Jadi sebenarnya guys, selain dari perbedaan antara bentuk tulisan dan bentuk percakapan, Mitai sama Yoda itu memiliki perbedaan di nakioshinya guys. Jadi kalau di Mitai itu tadi dia nakioshi itu nggak ada pakai na, tapi kalau di Yoda itu nakioshinya diikutin dengan na gitu. Jadi kalau Rasi itu gimana bentuknya kan gitu. Kalau Rasi itu ya sama aja kayak Mitai tadi, kata kerja bentuk kamus atau bentuk biasa ditambahin Rasi, ikioshi nakioshi ditambahin Rasi gitu. Ini sama aja. Terus untuk Soda itu perubahannya agak ini guys, ada perbedaan sedikit. Kalau dia kata kerjanya itu sama dengan Mitai atau Rasi atau Yoda tadi sama aja, kata kerja bentuk biasa ditambahin Soda gitu. Kalau dia ikioshi juga sama gitu. Tapi yang beda di sini dia di kata benda atau meshi sama nakioshi. Kata benda dan nakioshi itu ditambahin dengan da baru diikutin dengan soda. Ingat ya, kata benda dan nakioshi untuk soda itu ditambahin da baru diikutin dengan soda. Sekarang langsung aja guys kita lihat contoh kalimat dari ketiga pola kalimat ini. Yang pertama adalah Wahyu Santo Narasangwa Sukiateiru Mitai. Ya, yang pertama itu Wahyu Santo Narasangwa Sukiateiru Mitai. Yang kedua, Wahyu Santo Narasangwa Sukiateiru Rasi. Ya,
Wahyu Sangto Narasangwa Sukyateru Rasi. Oke. Yang ketiga, Wahyu Sangto Narasangwa Sukyateru Soda. Wahyu Sangto Narasangwa Sukyateru Soda. Jadi kalau kita lihat dari yang ketiga kalimat ini, karena dia kata kerjanya tiga-tiga dirubah bentuk kamus, langsung aja dimasukin mitai, rasi, ataupun soda. Gampang kan? Sekarang artinya dalam bahasa Indonesia apa sih kan gitu? Coba diartikan. Siapa yang mau ngartikan 1, 2, 3 artinya apa? Ayo. Jadi artinya dalam bahasa Indonesia itu yang pertama tadi yang mita itu Wahyu dan Nara pacaran. Yang kedua yang rasi Wahyu dan Nara pacaran. Yang ketiga yang soda tadi Wahyu dan Nara pacaran. Kok artinya sama kan kayak gitu? Kok ini artinya sama, maksudnya gimana kan gitu? Ya emang artinya secara definisi itu sama guys, sama aja artinya. Cuman yang beda itu dari apa ya namanya? Dari perasaan dan apa ya? Sumber informasi dan keakuratan daripada perkataan itu, kalimat itu yang kita keluarin itu, kayak gitu guys. Jadi ini kita lihat guys, tingkat keakurasian data itu yang gimana gitu. Di sini udah saya buat ya presentasinya ya. Jadi kalau mita itu akurasi datanya itu sekitar 10-50%. Di situ ada perasaan mungkin atau kelihatannya seperti itu yang diri kita sendiri juga mikirnya saya juga kurang tahu sih gitu. Terus kalau rasi itu akurasi datanya sekitar 50-80%. Di situ ada perasaan, saya dapat informasinya seperti itu gitu. Tapi saya juga kurang tahu pastinya gitu. Dia dapat informasi dari orang lain, tapi ya dia juga nggak bisa meyakinkan gitu. Tapi emang dia dengar dari orang kayak gitu gitu. Terus kalau soda itu hampir 80-100% akurat. Karena dia di situ udah ada perasaan, ya aku tahu itu pasti, itu bener gitu. Karena katanya emang kayak gitu. Dia udah dengar aslinya emang orang itu pacaran kayak gitu misalnya. Itu ya guys. Mungkin masih bingung ya guys ya. Ini biar lebih gampang saya jelasin lagi guys. Jadi sebenarnya kalau mita itu gini contohnya. Tadi kan Wahyu dan Nara itu pacaran gitu kan. Jadi kita bisa ngasih tahu informasi itu karena apa gitu. Bilang itu kenapa gitu. Karena kita ngelihat dia misalnya gandengan tangan, makan bersama, romantisan gitu. Jadi kita bilang, Wahyu sama Nara pacaran gitu. Terus yang rasi tadi, kita lihat tadi udah pacaran. Kita tanya gitu, kita tanya nih, kalian pacaran ya, kita bilang. Terus orang itu bilang pacaran gitu. Baru aku nih nyampein sama misalnya teman aku, oh iya orang itu pacaran gitu. Lalu kawan aku ini nyampein ke orang-orang gitu. Jadi kan dia kan nggak tahu kan, dia informasinya taunya dari aku. Jadi dia ya nggak bisa mastiin 80-100% gitu. Jadi dia bilang pakai rasi gitu. Dan akunya waktu ngasih tahu ke teman aku tadi orang itu pacaran, aku itu punya kepercayaan diri, ya emang orang itu pacaran, 100% orang itu pacaran. Karena apa? Karena aku udah nanyakin langsung ke orangnya, ke Wahyu dan Naranya, kalian pacaran ya gitu. Orang itu bilang iya gitu, aku sampein ke teman aku, ya aku udah berani 100% dong gitu kan. Aku akurat dong gitu, perkataanku akurat dong gitu. Berarti aku pakai soda gitu. Gitu guys. Jadi jelas ya perbedaan soda, mitai sama rasi gitu. Kalau dia mitai tadi, saya ulang lagi, mitai itu dia hanya berdasarkan perkiraan kita doang. Kalau soda itu berarti pernyataan kita itu yang sudah pasti, karena kita udah nanyanya dari orangnya itu sendiri.
Dan untuk rasi itu berarti suatu pernyataan yang kita dapat dari orang lain gitu. Berarti kita di sini sebagai orang ketiga yang membuat pernyataan itu, yang kita emang nggak tahu benarnya 100%, tapi dengar dari orang lain begitu gitu. Orang lain yang udah nanya dan ngasih tahu ke kita gitu guys. Oke? Semangat terus, belajar terus. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Mite kurete arigato!